Nah, di sini gue pengen membuat alat charger vape atau baterai 18650 atau baterai yang model seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak tahu ya modelnya. Nah, jadi yang bahan-bahan yang kita butuhkan itu udah tentu ada holder baterai paralel ya, jangan sampai seri, paralel. Ada plus dan minusnya di sini. Udah ada 2 slot, ada juga yang 1 slot ya. Ya bentuknya seperti ini. Dan yang kedua di sini kita harus mempunyai modul charger ya yang bentuknya seperti ini. Atau banyak juga kok yang bentuknya yang fast charging atau yang bentuknya seperti ini. Jadi ini patokannya dia cuma di 1 ampere ya. Dan yang ketiga ada kabel. Jadi di sini saya menggunakan kabel yang kawat, yang tembaga ya, bukan yang serabut. Oke, langsung aja kita coba rangkai atau kita rakit. Yang pertama di sini kita harus membutuhkan lem bakar ya. Sambil nunggu lem bakarnya panas, ini dia. Di sini kita coba ukur untuk kabel-kabelnya. Di sini saya akan nempelkan untuk modulnya di bagian atas sini. Dan langkah selanjutnya kita coba ukur di bagian sini ya. Kita ukur untuk paralel si jalurnya seperti ini. Kita potong, kita ukur dulu, kita samain ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita coba buka untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan. Kita munculin tembaganya. Langkah kedua kita kasih timah, kita jumper. Berhubung dia nggak bisa nempel dengan sempurna, kita coba kasih sedikit flux untuk flux timah ya. Oke, di bagian bawahnya kita belum solder, kita belum jumper. Jadi alangkah baiknya kita coba pasang untuk modulnya ini. Oh, ini udah panas. Kita pasangnya di bagian sini aja ya. Oke. Terus kita tempel aja. Nanti ya. Oke. Lanjut kita pasang di bagian bawah. Oke, udah kita paralel untuk kedua kutub positif dan negatifnya. Langkah selanjutnya kita langsung jumper aja ke modulnya. Sebelumnya kita cek dari atas ini, dia untuk jalur kutub atasnya itu dia minus, jadi dia langsung mengarah ke bagian sisi kanan. Jadi kita sesuaiin aja di bagian sini. Dan untuk bagian plusnya kita ngambil dari bawah sini ya. Oke, sebelum kita pasang, di sini kita coba ukur untuk bagian plusnya. Nanti kita akan tempel di bagian sini. Kita coba lihat lagi, berarti plusnya di bagian sini. Coba bengkok. Oke, terus dia nyebrangnya di bagian sini. Oke, kita potong. Oke, udah nempel. Oke, sekarang tinggal kita pasang di bagian bawahnya teman-teman. Oke, langkah terakhir kita pasang kabel minusnya. Jadi ini cukup pendek ya, soalnya kita cuma ngambil dari sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari sini. Oke, dan ini kabel minusnya sependek ini ya guys ya. Langsung aja kita pasang dengan jalur yang udah kita ukur tadi, dan kita potong kawatnya. Di sini kita akan kasih heatsink untuk pendinginnya, dan kita kasih lem untuk di mainboard konektor chargernya. Ini aman nggak? Aman, soalnya dia itu nggak menghantarkan listrik. Kita kasih di timah-timahnya juga supaya nggak konsleting ya.
Ini baterainya udah kita rakit ya, maksudnya casan baterai dan udah ada baterainya juga yang pasang. Nah jadi ini lemnya belum 100% kering ya, jadi udah aman, jadi saya garansiin juga ke usernya ya. Nah untuk pengetesannya di sini kita langsung tes saja menggunakan charger. Di sini saya menggunakan power bank. Kita langsung colok charger apakah dia masuk atau tidak. Apakah rakitan kita berhasil atau tidak ya. Nah, kita coba cek. Nah, di sini udah lampunya merah. Jadi ini baterainya udah mengisi ya. Untuk indikator baterai fullnya itu dia di warna biru ya teman-teman. Dan berhasil udah kita rakit. Jadi di sini kenapa lemnya belum kering? Jadi karena usernya itu udah buru-buru dia mau ngambil untuk casan baterainya. Nah bentuknya tempelannya seperti ini ya. Nah jadi untuk chargernya itu dia cuma di 1 ampere, tapi lumayan juga, dan kebetulan saya pakai charger yang bentuknya seperti ini juga. Jadi ini chargeran saya ya, bentuknya seperti ini, casan AWT, dia itu udah rusak, jadi saya rakit seperti ini juga. Dan kelebihannya yang punya saya dia itu Type C ya, dikarenakan stok saya udah kurang, jadi mau nggak mau saya pakaiin yang micro USB seperti ini. Jadi buat kawan-kawan yang pengen juga untuk perakitan seperti ini bisa langsung komen di kolom komentar, bisa juga chat saya di DM saya di Instagram atau di WhatsApp saya ya. Dan intinya ini normal ya, saya garansiin apapun kerusakannya bawa lagi ke tempat saya ya. Jadi thank you banget yang udah nonton. Assalamualaikum.